Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rama Putra. Kali ini kita akan membahas relevansi postmodern dengan nubuat Muhammad. Nah, kenapa saya ingin bahas ini? Karena nubuat Muhammad 1400 tahun yang lalu kurang lebih kok mulai ada kesamaan, atau saya pikir kayak terbukti di zaman postmodern. Nah, dalam pembahasan ini saya coba membawa catatan gitu ya di laptop saya, tidak terlihat memang ke dalam kamera, supaya poin-poin yang saya bahas ini karena cukup penting dan ini tidak tertinggal untuk saya sampaikan. Nah, sebelum saya menjelaskan, perlu diketahui dulu teman-teman, kalau saya menyebutkan postmodern atau postmodernisme atau teori sosial postmodern, itu adalah tiga hal yang berbeda. Kalau postmodern atau postmodernitas, saya berarti menunjukkan soal periode waktu di mana berakhirnya zaman modern dan mulai ke zaman kita, yaitu zaman postmodern. Nah, kalau saya bilang postmodernisme, berarti itu menunjukkan satu paham atau produk budaya. Dan kalau saya bilang teori sosial postmodern, berarti saya membicarakan soal kehidupan sosial yang karakteristiknya sesuai dengan teori itu, gitu ya. Nah, sebelum ke situ juga, saya juga ingin coba menerangkan yang dinamakan nubuat. Nubuat itu arti lainnya dalam bahasa Inggris adalah prophecy. Prophecy berarti apa namanya? Sebuah perkataan yang dilakukan oleh sifat kenabian dan dapat terbukti atau terbukti di masa depan, gitu ya. Itu dibilang nubuat. Nah, saya juga ingin coba mempersepsikan Muhammad tidak sebagai nabi, tidak sebagai pembawa agama Islam, tapi seorang tokoh intelektual besar, gitu kan, dimana dia bisa menginfluence dunia, masyarakat yang sesuai dengan kebenaran yang ia sampaikan dan kebaikan yang ia sampaikan, dan itu dipraktekkan sampai hari ini. Jadi sebagai tokoh intelektualnya, teman-teman. Nah, dan yang harus kita ketahui, postmodern itu ada yang bilang lahir di tahun 1888, ada juga yang bilang lahir di tahun 1945, ada juga yang bilang dipopulerkan atau mulai populer di tahun 1978, gitu ya, pada saat Francis Lyotard itu membuat buku besar gitu kan tentang postmodern. Nah, tapi di luar itu semua, benang merahnya adalah postmodern ada pasca Perang Dunia Kedua, ketika masyarakat menganggap zaman modern itu menghancurkan kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, tidak malah terjalin atau tidak terjalin harmonisasi karena ada peristiwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan bahkan setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara penjajah membuat semboyan welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, semboyan itu menghadirkan lembaga kemanusiaan, lembaga pengakuan kemerdekaan secara internasional yang kita tahu PBB, gitu kan. Dan negara-negara yang merdeka harus diakui oleh PBB, seperti itu. Dan dalam sisi lain juga welfare state itu dimodifikasi oleh John Maynard Keynes, gitu ya, dalam konteks perekonomian, di mana teori sistem ekonomi dunia itu dirubah olehnya ketika yang tadinya perekonomian tidak ada intervensi negara, tapi sekarang negara dibutuhkan untuk mengintervensi pasar sehingga kestabilan pasar itu bisa lebih berjalan dengan baik. Tapi nyatanya negara yang mengintervensi pasar bukan untuk keperluan atau kepentingan masyarakat. Ya, kalau kita lihat nyatanya ya teman-teman,
juga untuk kepentingan para pengusaha atau investor yang dikuati oleh lembaga internasional yang besar yang namanya IMF dan juga WTO. Nah, akhirnya ini bukan merubah konsep pasar global atau kapitalisme Adam Smith, tapi malah memperkuat, merubah modelnya lebih hebat gitu kan, dimana negara-negara terjajah dijadikan pasar dan juga negara-negara penjajah sebagai produsen, dan negara terjajah itu kelas menengah menjadi segmentasi empuk untuk menjual produk-produk neoliberalisnya atau neokolonialisnya gitu ya. Nah, kritikan postmodern terhadap modernisme, nah salah satunya yang dibilang oleh Jean Baudrillard gitu ya, atau ada yang bilang Jean Baudrillard. Saya coba katakannya Jean Baudrillard aja, dialeknya lebih enak itu gitu kan. Ia mengatakan bahwasannya era postmodern di mana sebuah konsumsi lebih masif dibandingkan produksi. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi nyata kita hari ini, kehidupan kita sehari-hari, kita memakai HP, kita memakai laptop, kita memakai transportasi dalam bekerja misalnya, atau sekolah atau kuliah, kita memakai headset dalam mendengarkan lagu di handphone kita. Ternyata kehidupan kita lebih banyak konsumtif dibandingkan produktif. Komoditi yang kita pakai untuk memanfaatkan kebutuhan kita ternyata banyak sekali gitu loh, alat-alat konsumtif yang kita pakai yang itu untuk memenuhi kebutuhan kita, dan kita jauh tidak lebih produktif karena tingkat konsumerisme kita lebih tinggi. Nah, ini sesuai dengan yang dibilang oleh Jean Baudrillard, dan itu juga sesuai dengan kritikan modernisme yang melahirkan postmodern gitu kan. Kalau kita lihat ya, perkembangannya dari zaman klasik, modern, dan postmodern. Di klasik gitu ya kan, perkembangan manusianya dihadirkan dengan filosofi-filosofi yang hangat, sebuah filosofi lokal, pendekatan etis, sebuah norma. Nah, di zaman modern filosofinya berubah. Filosofinya membahas ke hal-hal yang rasional empirik, yang universal dan ahistoris. Ahistoris ini adalah tidak melihat sejarahnya, tapi dilihat dari tingkat efektif dan efisien gitu kan. Jadi peduli setan dengan sejarah, soal kultur, soal mitologi, adab misal gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu kan. Semuanya harus yang saya lihat, yang saya pergunakan, yang saya butuhkan sesuai dengan tingkat efektif dan efisien. Nah, itu di zaman modern. Zaman modern akhirnya melahirkan postmodern. Postmodern lebih tidak jelas lagi. Postmodern itu dimana kehidupan masyarakat memakai estetika hasratnya gitu, sebuah hasrat atau nafsu dilihat dengan cara pandang estetika atau sebuah keindahan, dimana imajinasi, sensasi semua bermain di situ. Hal-hal yang sifatnya tidak manusiawi pun dilihat dari nilai di atas rata-rata atau dinilai dari persepsi yang cukup unik gitu loh. Ketika kita mendeskripsikan sebuah ternyata pembunuhan gitu kan, sebuah penculikan gitu kan, nah itu punya hasrat yang unik gitu ya. Kalau misalnya kita selidiki, kalau misalnya kita adaptasi menjadi sebuah seni gitu kan, cerita, terus kita populerkan tanpa kita menyadari kalau itu bagus gak sih dalam pendekatan etis, terutama untuk anak-anak kecil, anak-anak yang belum remaja atau belum dewasa seperti itu. Nah,
di zaman postmodern ini, ketika dominasi soal estetika hasrat ini ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata Muhammad mengklasifikasikan zaman itu setelah dia terbagi menjadi 5 zaman. Nah, di sini dalam catatan saya, teman-teman, itu nubuwah pertama itu dari Nu'man bin Bashir dari Huzfaizah bin Al-Yaman radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Itu masa pertama. Nah, selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Itu jadi masa kedua. Nah, selanjutnya masa kerajaan yang menggigit, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Nah, itu jadi masa ketiga. Selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian, kemudian beliau Nabi terdiam. Nah, di sini menurut hadis riwayat Ahmad, dan berarti di zaman pada saat nubuah Muhammad ini menjelaskan ada 5 masa, di mana ternyata kedekatannya kita ada di masa keempat, yaitu adalah masa dalam artinya mulkan Zabariyah atau mulkan Zabarian. Dalam bahasa Indonesia zaman penguasa diktator gitu ya teman-teman. Di situ dimana beliau bilang sebuah masa yang ditandai dengan informasi yang merajalela tanpa validitas, tanpa kebenaran, bernuansa fitnah gitu kan, yang diartikan kata lainnya adalah fitnah dajjal yang merajalela, hal seperti itu. Bahkan yang unik adalah menerawang psikologi manusia di zaman keempat ini. Nah, menurut Muhammad ia menggambarkan di zaman keempat atau mulkan Zabariyah ini melalui hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, teman-teman, menggambarkan sebagai berikut. Kalian kaum muslim akan diperebutkan oleh umat-umat lain seperti orang-orang yang memperebutkan makanan dalam kurung hidangan yang ada di hadapannya. Kami, para sahabat, bertanya, apakah dikarenakan jumlah kita sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih di air bah. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan sungguh Allah akan memasukkan penyakit wahan di dalam hatimu. Kami bertanya, apakah penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Nah, beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Nah, yang mau saya relevansikan adalah yang dinubuahkan oleh Muhammad soal kondisi masyarakat atau psikologi masyarakat. Nah, ternyata di situ ada yang namanya wahan, dan wahan ini ternyata sesuai dengan apa yang ada dalam produk kebudayaan di postmodernisme ini gitu kan, ketika masyarakat ini cenderung memakai estetika hasratnya. Nah, saya berpikir begini teman-teman, apakah wahan itu adalah kesamaan dari masyarakat yang memakai estetika hasrat atau nafsu yang maksimal, dan ini sangat dinamis dan menguasai kehidupan kita gitu kan. Ketika kita memakai nafsu, akhirnya kita punya kehidupan yang saya pikir nafsu ini kan sangat jelek gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita berhasil dalam satu kegiatan atau tugas, kita membanggakan diri, kita sombong. Tapi ketika kita gagal dalam mencapai satu tugas, kita sengsara, kita menganggap diri kita terbelakang, bahkan kita merasa kita yang paling hina gitu kan. Nah, karena nafsu ini kan polarisasinya tidak jelas gitu kan, perubahan dari positif ke negatifnya tidak begitu jelas, tidak seperti hati yang variabel berbeda di manusia ini. Nah, oleh karena itu saya melihat di sini seharusnya postmodernisme ini menjadi pemahaman yang antitesa gitu kan, yang harus kita lawan untuk
kita cegah gitu ya, karena ini tidak boleh berlarut-larut. Kalau kehidupan kita selalu pakai estetika hasrat gitu kan, ketakutan saya adalah kita tidak ada bedanya dengan apa ya, yang lebih hina dari binatang apa gitu ya, karena binatang aja nggak gitu-gitu amat gitu ya kan, melakukan segala sesuatu gitu ya, melakukan melakukan fantasi yang negatif maksud saya ya, bahkan di luar nalar atau imajinasi manusia secara umum gitu ya. Nah, fantasi ini banyaklah hal-hal yang negatif yang kita lihat gitu ya, soal pencabulan, soal pemerkosaan, soal apapun gitu ya, gaya hidup hari ini gitu kan. Nah, oleh karena itu ya kita bersama-sama, saya juga bukan orang yang kuat dalam mendominasi hati dalam pikiran kita, maksudnya saya dalam diri saya yang akan dielaborasi dengan pikiran kita, sehingga kita bisa memadukan antara bisikan kebaikan dengan cara-cara yang benar gitu kan. Nah, jangan sampai ini membuat teman-teman menjadi merasa terkecilkan, karena saya tidak menjustifikasi siapapun. Ini menjadi bahan pembelajaran evaluasi kita sebagai manusia, sehingga kita bisa keluar dari postmodern. Oke, sampai situ saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.